mulai dari tahun 2017 ke 18 itu tadi, sampai banyak Pak, kita punya catatan seluruh toko Indonesia. Pak Forti Cuan. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya. Asik. Kembali lagi bersama kita di Mias Production di segmen Tes As. Nah, Tes As sudah tahu lah ya, kita bahas terkait dunia vape. Ya, bukan review, bukan introducing ya. Kita membahas apa yang lagi rame, ya, polemik saat yang ini. Sekarang lagi hype nih di pasar di dunia vape ya. Nah, kita melanjutkan video sebelumnya yang tentang kondisi pasar. Tentang segmen kondisi pasar. Ya, kondisi pasar vape. Nah, sekarang kita coba memberikan solusi. Bukan memberikan solusi, kita sok tahu tentang solusinya bagaimana sih menghadapi pasar vape saat ini di pandangan kita sebagai saya toko retail dan Mas Bayu sebagai produsen. Asik. Solusi. Jadi gini, mungkin kita bisa flashback ya dari yang video kemarin. Jadi misalkan dari pasar vape yang sekarang ini yang ada kan karena destock lah, terus perang harga sehingga lah, terjadilah over produk, lalu kemudian gimana cara ngabisin produk ini ya di perang harga, dihancurkan harganya, marginnya ditipiskan seperti itu. Jadi kalau menurutku gini Pak, ya ini dari sudut pandangku sebagai produsen ya. Produsen dulu lah, ibaratnya gini, kayak misalkan mau itu liquid kayak kawat, apapun itu produk vape lah, ya kan. Kalau menurutku gini, yang terjadi sekarang ini kan memang perang harga ini bisa terjadi di saat produsen dia memberikan harga termurah gimana ke siapa gitu loh. Cut. Lanjut. Nah, jadi di saat si produsen ini bisa memberikan harga terbestnya dia untuk ke distri, agen atau reseller, ya kan. Nah, itu yang bisa menimbulkan sebuah perpecahan sebuah negara. Ya kan, gitu loh. Jadi kalau misalkan aku menelaah dari sudut pandangku loh ya sebagai produsen, ya kan, itu sebenarnya sudah tak terapkan dari dulu, ya kan. Kayak misalkan di video sebelumnya, ya kan, aku sempat menjelaskan sedikit kayak misalkan cara permainanku, ya kan. Untung dari awal itu aku sudah sempat sadar yang dimana aku harus banding setir nih, aku nggak boleh tergantung sama distributor gitu loh. Soalnya kita bukan berarti menjelekkan distributor ya. Enggak sama sekali. Hanya prinsip bisnis saja. Ya kan kita mencoba untuk sok tahu. Iya. Loh enggak, tapi kan memang dari sudut pandangnya kita sendiri gitu loh, Pak. Ya. Gitu loh. Jadi di saat aku banding setir ini tadi, aku kerahkan anak buahku gitu loh. Jadi untuk kamu coba jual sendiri, marketing kanan kiri. Jadi mulai dari tahun 2017 ke 18 itu tadi, sampai banyak Pak, kita punya catatan seluruh toko Indonesia gitu loh anggapannya, gitu kan. Nah, dari situ aku mulai sadar yang dimana memang kita ini sebuah sebuah produsen, intinya butuh sebuah penyebaran gitu loh. Bukan masalah orang mau ngambil berapa banyak terus habis itu cuannya enak, di depan enak gitu loh, tapi lama. Tapi lama gitu loh. Ya tergantung produknya sih. Balik lagi sih. Kalau memang produknya bagus banyak dicari orang, ya pasti distrinya pasti lebih cepat repeat order, ya kan. Tapi yang terjadi adalah, dan itu aku sempat ngalami juga. Aku aja pernah ngalamin, misalkan ya, cara permainanku distri itu seperti ini, simpel-simpelannya gini ya. Fokusnya kalau misalkan kita ngomong Pulau Jawa, distrik itu tak bagi 3, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, gitu kan. Nah, kalau untuk luar pulau, aku megangnya 1 atau enggak 2 orang, mentok 2 orang. Misalkan Kalimantan nih, ya kan, yang megang cuma mentok pokoknya 2 orang. Nah, tapi yang terjadi, yang aku tahu, satu contoh nih, misalkan nih, ya kan, misalkan di daerah Pulau Jawa lah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, yang megang siapa? Banyak Pak. Ya nggak Jawa Timur lah ya, aku ngomong Surabaya aja. Banyak Pak lo. Itu mungkin sudah. Kau usah spesifikasi yang ngerti. Aku cuma menjelaskan aja ya. Gak enak, kok kan kesannya kan kita kayak mengadu domba gitu loh. Gak enak lah. Nggak, maksudnya gini lah. Intinya itu tadi loh. Mungkin antara kesalahan atau enggak miss sebuah produsen ya atau menurutku dia terlalu haus untuk
mencari ikan besar gitu loh Pak. Ya, yang terjadi efeknya adalah ya anggap aja lah satu contoh simpel aja lah, satu kota, ya kan? Satu kota yang punya barangnya harga terendah, anggap aja lah ada dua. Anggap aja ada dua yang punya sama-sama harga terendah nih, ya kan? Apa enggak tarung? Apa enggak tempur? Pasti tempur. Pasti tempur. Gitu loh. Nah, yang terjadi ya harganya rusak tuh dia itu. Tapi efeknya yang lebih besar adalah di saat harganya dia rusak. Apa ya? Produsen mau gimana? Iya, enggak. Yang terjadi itu ya konsumen juga mikir, oh ini kok harganya apa? Harganya kok naik turun ibaratnya, atau enggak harganya sudah turun. Apalagi yang terjadi ini kan kita kan dalam proses perkembangan gitu loh, yang dimana perkembangan itu ya adanya vapers baru kayak dan lain sebagainya gitu loh, jadi mereka bisa menilai. Nah, yang terjadi secara nggak langsung produk ini bakal hilang gitu hancur. Nah, jadi kalau misalkan itu dari sisi produsen ya kan, turun ke distri. Nah, distri juga terkadang gitu loh, yang aku tahu ya kan, mereka juga nggak terlalu mikirin produsen gitu loh. Makanya tahun 2017 ke 18 aku banding setir gitu loh. Aku nggak terlalu fokus ke distri. Cuman kalau distri yang sudah jalan sebelumnya sudah ngambil ke aku, dia jalan, nggak masalah, tetap tak kirim gitu loh. Tapi kuantitinya tak kecilin Pak. Dari yang awalnya pengambilan 1000 tak kecilin jadi 500 gitu loh. Tujuannya? Ya tujuannya supaya repeat ordernya semakin kenceng. Terus dia pola pikirnya lebih ke arah tetap tak omongin terus, Om, kalau bisa sebarin juga gitu loh, jangan fokusnya dihabisin ke tokonya sendiri. Nah, malahan ada yang kayak misalkan temanku nih yang ada di Jogja ya kan, agen lah bisa dibilang agenku ya kan, dia belak-belakan sama aku gitu loh, Pak, aku tak ngambil barangmu tapi aku fokus jual ke tokoku sendiri ya. Oh yes, nggak apa-apa Pak. Nah, dari situ aku nggak ngejar dia untuk pengambilan besar Pak gitu loh. Wes kamu ngambil lo sedikit-sedikit aja, ngambil 200 atau enggak 100 gitu aja, enggak usah banyak-banyak gitu loh. Tujuannya apa? Supaya enggak dead stock. Betul. Itu Pak gitu loh. Nah, itu bisa terjadi di saat apa? Kita sadar sebagai produsen gitu loh. Nah, distri pun juga ya memang harus ada kesadaran diri juga sih kalau menurutku sih. Soalnya banyak juga yang aku tahu ya kan, malah distri ini yang terkadang ngomporin gitu loh. Misalkan nih produsen sudah buat paketan ya kan, harganya sekian ya kan, harga paketannya sekian WS-nya berapa, distrinya berapa, agennya berapa ya kan. Distri kurang puas gitu loh dengan cuannya. Nah, gitu loh. Aku misalkan kuantitinya si produsen ini misalkan andai kata 1000 piece, misalkan andai kata banyak 1000 piece. Nah, andai kata 1000 piece ya kan. Gak mungkin lah awal-awal tahun 2016, 17, 18 itu mereka kuantitinya lebih dari 1000, gak mungkin lah menurutku lah. Gitu loh. Gak mungkin pada waktu itu tuh pasti ada sumbu gitu loh. Yang kuantitinya yang aku pernah sempet tahu ada yang 10.000 piece sampai 20.000 piece Pak, satu distri. Yaitu apa? Di atasnya distri ada apa? Super distri. Menurutku nonsen Pak, gitu loh Pak. Soalnya yang terjadi apa? Yaitu tadi loh. Ini aku ya lebih tepatnya aku ini mencoba untuk sok tahu aja sih, ya kan. Andai kata misalkan itu super distri itu bisa berada di satu kota ada 2-3 super distri, hancur Pak. Perang Pak, pasti Pak gitu loh. Itu tanpa kita sadari ya, maksudnya tanpa belak-belakan, pasti main belakang itu pasti seperti itu juga gitu, pasti bakal perang harga di belakang gitu loh. Mungkin di depannya temenan gitu kan, tapi belakangnya pasti hancur-hancuran gitu loh Pak. Nah, yang berdampak siapa? Ya produsen dong. Betul. Gitu loh. Makanya yang aku tahu yang kemarin kamu ngasih flyer ke aku brand J-Rex. Gak apa-apa. Kayak misalkan J-Rex sendiri. Jurek lah. JRX lah, intinya ngono lah. Dia kan membuat satu produk yang sudah dari awalnya itu ada kata-kata tidak masuk distri manapun, ya kan?
asik nyatanya dia, gitu loh. Sudah lah, enggak masalah. Cuman kan dia kan berani untuk speak up seperti itu, gitu loh. Sebelum dia pun aku pun juga sudah sudah melakukan itu tanpa speak up sekalipun, gitu loh. Ya kan? Ya itu tadi, ya itu fokusnya apalah. Solusinya sebagai kita produsen, kita harus sadar diri, gitu loh. Bahwa penyebaran produk itu lebih penting daripada kamu cuan di depan awal gede, tapi belakangnya blendes, gitu loh. Barangmu gak jalan. Nah, nggak jalan pun, itu ada rutenya Pak, gitu loh. Iki menurut versiku loh ya, menurut versi saya telematikaku. Jadi iki logika, tetap logika. Yang tak pakai ini tetap logika. Maksudnya gini, misal andai kata kamu sebagai produsen lempar ke distri, super distri kayak atau apapun itulah, harga terendahmu lah ibaratnya lah, ya kan. Anggap aja nggak masuk, anggap aja satu kota satu super distri, anggapannya gitu aja lah. Misalkan andai kata Surabaya satu super distri dipegang satu, ya kan. Pertanyaannya satu, apakah distri itu ngambil cuman barangmu tok? Enggak. Banyak kan? Gitu loh. Yang kita tahu juga pasar Indonesia ini pasar latah. Yang dimana misal kayak yang video sebelumnya nih, brand A ngeluarin rasa apa? Hype. Yang lain ikut gak? Ikut. A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Ikut gak? Ikut toh? Ikut. Distri ngambil juga enggak? Ngambil. Dengan rasa yang kurang lebih sama. Tapi harga marginnya beda. Ya kan? Nah, yang terjadi adalah sebuah perbandingan harga, ya kan? Di saat distri menawarkan produk A, B, C dengan rasa yang kurang lebih sama. Soalnya kita membahas masalah rasa, Pak, gitu loh. Rasa yang kurang lebih sama, marginnya berbeda sekalipun, terjadilah di situ juga perang harga. Gitu loh. Sebuah perbandingan. Ya kan? Tapi itu wajar, menurutku itu tuh wajar, gitu loh. Cuman yang lebih ngerinya adalah di saat distri dapat harga super distri itu tadi, mereka bisa bermain, Pak. Betul. Andai kata brand ABC, anggap aja ABC ini anggap aja harga termahal, sedang, termurah. Anggap aja seperti itu. Yang paling banter, yang paling cepat laku, termurah dong. Jelas. Ya kan? Jelas, nggak mungkin enggak. Ya kan? Desktop yang paling mahal. Apa yang dilakukan distri? Menghasilkan harga. Ya kan? Itu logika gitu loh. Itu logika, Pak, gitu loh. Iya dong, gitu loh. Itu logika gitu loh. Itu kamu itu baru distri, turun ke bawahnya. Ya tambah lebih hancur, Pak. Itulah yang terjadi sekarang. Gitu loh. Ya, mereka mungkin ada pendapat ya, mungkin ya pendapat. Iya, ya pasti. Tapi itu yang tak jelaskan itu logika loh. Iya, ngerti. Logika. Anggapannya gini lah, enggak salah. Itu sebuah apa ya namanya? Perhitungan lah, anggapannya sebuah perhitungan gitu loh. Yang pasti harga termahal ini pasti bakal slow gitu kan. Nah, cuman tergantung yang slow ini nih mau dibuat kayak gimana sih gitu loh. Bagaimana produsen memperlakukan hal itu? Ya itu tadi salah satu caranya ya batasin. Gitu loh. Ya solusinya apa? Ya itu tadi solusinya bagi produsen. Kalau menurut pandanganku, ya kan, ya kamu harus bisa membatasi. Jangan, nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu. Maksudnya gini. Marok ini juga bisa dibilang gini, Pak, serba salah, Pak. Ya itu tadi yang kayak misalkan penjelasannya aku yang dari awal gitu ya. Marok ini bisa terjadi ya karena distri juga bisa jadi, Pak. Karena gitu distri yang merayu ke produsen. That's right. Produsen gitu loh. Misal distributor yang merasa kurang puas gitu loh. Merasa kurang puas sama cuannya. Aku minta margin lebih rendah, tapi kuantitinya tak geto, ya kan. Tak banyakin kuantitinya. Ya, pasti gitu yang produsen yang enggak tertarik dengan hal seperti gitu loh, pastilah gitu loh. Nah, jadi kita harus sadar diri, come on man, gitu loh. Kalau menurutku loh ya, gitu loh. Koreksi bila aku salah, gitu loh. Cuman kalau menurutku ini kita memang benar-benar harus koreksi, gitu loh. Yang dimana kita tuh ayolah bermain cantik, gitu loh. Kalau kamu memang berharap industri vape ini bisa berkembang, ya kan? Ya kita harus melakukan sebuah taktik gitu loh. Dan menurutku juga distri juga harus mempunyai sebuah cara gimana caranya sebuah produk dead stock ini, ya kan, bisa smooth
jalannya gitu loh. Ya mungkin kalau misalkan aku ini caraku loh ya, misalkan ya pola pikirku, mungkin gak usah lah terlalu banyak ngambil rasa yang sama, ya kan? Bisa gitu loh, anggap aja rasa yang sama cuma 2 pilihan, misalkan harga termahal sama harga di bawahnya, harga di bawahnya termurah, harga di bawahnya termahal gitu kan. Jadi nggak terlalu perang. Nah soalnya yang terjadi di distrik-distrik ini banyak Pak, satu rasa yang kurang lebih sama lah anggapannya. Kayak misalkan kita ngomong rasa mangga aja lah, rasa mangga apa gitu kan ya, itu bisa sampai 5-7 bahkan Mbak. 7 varian. Enggak 7 ya, 7 brand gitu loh yang mempunyai rasanya kurang lebih sama. Rasa kurang lebih sama, margin kurang lebih bukan margin ya, harga MSRP kurang lebih sama. Gitu loh, atau enggak ya perbedaan yang signifikan lah. Tapi yang terjadi yaitu tadi dari 7 ini bisa dead stock Pak. Gitu loh. Ada yang bisa dead stock. Resiko ya memang resiko gitu loh, resiko dagang seperti itu. Nah cuman kita harus punya format yang dimana format ini kita mengurangi resiko tersebut. Ya itu tadi mungkin kalau misalkan sudut pandangku ya berarti caranya ya jangan ngambil rasa yang kurang lebih sama gitu loh. Ya itu sih kalau menurutku, supaya ya kayak zaman dulu lah. Zaman dulu fokusnya gini. Kalau tahun-tahun 2016, 17, 18 ya kan, setauku loh ya, koreksi bila aku salah, setauku itu malah seller-seller toko ini fokusnya ngambilnya langsung ke produsen gitu loh. Jadi sellernya ini bisa milih Pak, dia mau rasa apa yang ada di tokonya, dia mau masukin rasa apa gitu loh. Jadi dia yang bisa mengatur sendiri. Nah itu lebih baik seperti itu. Karena apa? Yang terjadi seller ini punya margin yang mau dinaik turunkan itu enggak separah distri gitu loh. Iya kan? Jauh Pak gitu loh Pak, dari support distri ke WS aja sudah jauh. Jauh banget. Apalagi ke MSRP gitu loh Pak. Sangat-sangat jauh. Nah makanya kita sebagai produsen juga harus pola pikirnya harus lebih lebih teliti lagi lah anggapannya. Tapi gitu bagaimana caranya aku punya pertanyaan ya. Bagaimana caranya produsen misalnya rasa-rasa di dalam vape itu kan masih berkutat di rasa-rasa itu aja toh. Ya. Ya oke. Flavor mangga pun ya mangga pasti dibikin. Sebenarnya gini, aku mungkin kalau misalkan dikoreksi dari omonganku yang tadi mungkin gini. Pasti brewer pun tahu, produsen pun paham. Maksudnya rasa mangga pun itu esennya tuh banyak gitu loh. Ada yang rasa mangga pencet ada yang rasa mangga gadung atau apalah dan lain sebagainya. Mungkin karakternya bisa beda-beda, ya kan? Harganya Pak, rentang harganya yang terlalu berbeda. Iya terlalu, ya kurang lebih sama gitu loh, kurang lebih sama. Ya itu yang bisa nggak dead stock. Misal nih, ada rasa mangga. Ya yang aku contohkan saat ini lah ya, Juta Jus mangga. Yang kayak itu dulu lah, Iceberg mango salsa. Dengan harga retail MSRP 120.000, ya. Juta Jus bisa mengeluarkan 100 mili dengan rasa mangga 120.000. 100 mili. Apa ya? Yang harusnya dia bisa cuan lebih dong. Apa nih? Harusnya dia bisa cuan lebih. Siapanya? Juta Jus. Betul. Tapi mereka kan mementingkan bagaimana caranya memberikan harga gini, murah. Nah itu segmen yang beda lagi sih kalau menurutku. Itu berarti segmennya dia tuh intinya pemutaran cepat. Iya kan? Cuman kalau 100 mili ya nggak cepet Pak. Iya pasti lama. Di konsumen pasti lama, 100 mili pasti lebih lama. Iya otomatis dong. Tapi gitu nyatanya gimana cara menyikapi hal-hal seperti itu Pak ngono loh. Ya produsen kan masih nggak ngono. Iya, sing pastinya gini loh Pak, produsen brewer atau produsen atau enggak brewer lah. Itu punya bisa dibilang dia tuh punya caranya dia sendiri masing-masing lah gitu loh. Cuman fokusnya adalah tetap menurutku itu bagaimana gimana sih jangan sampai menekan quantity. Iya, otomatis. Ya, sekarang gini loh, Pak. Barangnya dia terlalu banyak di pasar. Iya kan? Tidak bisa terserap oleh pasar. Destok. Gitu loh. Yang kita harus sadar berarti juga. Berarti pun bagaimana dia harus caranya dia harus kayak
apa? Improvisasi, kok improvisasi? Cuk, apa sih jenenge? Berinovasi. Bagaimana cara mereka berinovasi membuat rasa baru seperti itu ya? Nah, itu juga serba salah sekarang. Menurutmu gini, kamu sebagai toko ya. Dengan adanya setiap 1 bulan itu anggap aja lah. Kalau misalkan 1 bulan satu brewer ngeluarin satu rasa, masuk akal dong. Ya kan? Ya. Tapi banyak kan brewer sekarang kan? Ya kan? Dengan berbagai macam merek ya. Anggap aja 1 bulan bisa keluar. 1 bulan tuh anggap aja dari semua brand ya. Anggap aja bisa keluar sampai 50 John. Menurutku 50 bisa, Pak. 50 soalnya kan brand kan banyak gitu loh. Anggap aja gak usah banyak-banyak, 10 aja lah wes lah. 10 brand. 10 brand. Masuk akal itu. Ya kan? 10 brand keluarin tes dengan rasa yang sama semua. Pusing enggak kamu? Pusing, Cuk. Pusing, Cuk. Aku tuh pusing dia. Nah, terus aku iki nak toko ya. Lekit strawberry cheesecake. Aku minum di Jawa loh. Aku dodolan untuk opo gitu. Ya itu tadi kan pelanggan. Makanya yang aku bilang, ya kan. Memang kita nggak bisa memungkiri pasar kita sekarang ini yang terjadi adalah pasar rata. Gitu loh. Semuanya ikut. Iya, mereka ngikutin. Nggak salah, lumrah gitu loh. Cuman harus bijak-bijaknya dari sebuah produsen ini. Ya fokusnya adalah Pak, menekan sebuah kuantiti Pak. Gitu loh. Kalau kuantiti mereka jujur-jujuran di lapangan, iya kan? Ya udah. Ya perang Pak, secara nggak langsung Pak, gitu loh. Jadi caranya, walaupun mereka punya varian yang sama, di momen yang sama, variannya sama. Paling tidak mereka bisa menekan kuantiti lah. Iya, kuantiti ke distrik, ke agen, ke reseller. Bagaimana cara brewer bisa berkembang dengan cara menekan kuantiti? Ya enggak dong, ya tetap berkembang dong. Tetap berkembang. Soalnya permasalahannya gini, Pak. Resiko. Kita ngomongin logika sebuah resiko ya. Logikanya. Barang cepat keluar. Ya kan, kuantiti kecil. Ya kan? Sama barang keluar banyak. Kuantitinya banyak, ya kan? Lambat pemutarannya. Betul. Bahkan bisa sampai dead stock. Betul. Lu pilih yang mana? Ya mending yang barang yang kuantiti kecil, tapi tetap jalan. Tetap jalan. Gitu loh. Walaupun dengan varian yang sama, mereka harus bisa menekan kuantiti. Iya, gitu. Itu sebuah solusi lah ya. Aku berusaha untuk sok tahu lah ya. Ya, kan? Sebuah sok tahu solusi lah ya. Nah, Kak tahu lah mungkin nanti ada pandangan kalian seperti apa ya. Soalnya yang memang kita nggak bisa mungkirin ya. Pokoknya logikanya tetap gini lah. Gimana sih sebuah produk atau enggak sebuah barang ini bisa rusak sih harganya. Gitu loh. Iya, nggak jauh-jauh dari banyaknya produk ya, gitu loh. Dead stock. Ya kan? Tapi ada sebuah statement juga yang aku tahu dari Dimas Movie ya kan. Dia sempat menerangkan kayak misalkan caranya sebuah produsen rokok, ya kan? Kita cantumkan nggak sih videonya nanti? Ya boleh. Ada sebuah di sini ya, nanti kita ada videonya. Yang aku tahu juga benar. Maksudnya sebuah produsen rokok ini dia tuh tahu. Misalkan sebuah distri rokok kayak atau agen rokok lah. Dia tahu meskipun dia kulak barang ini nggak laku sekarang, besok pasti laku. Bukan berarti harganya dirusakin, Pak. Gitu loh. Makanya aku ini juga bingung kondisi sekarang ini nih sudah pasar rata ya kan, tapi si pelaku industri vape ini nih terlalu mengikuti pasar. Bukan terlalu ngikutin pasar, ikut rata juga gitu loh. Sing dimana kalau untuk ngomongin masalah bisnis, masalah dagang, kita zaman dulu ya kan, dari dulu nenek moyang kita sampai detik ini yang namanya perang harga itu memang pasti ada. Nah, tapi gimana mereka menanggapi sebuah perang harga? Ya santai, Pak. Gitu loh. Gak bingung gitu loh. Tapi yang terjadi sekarang ini memang sudah pasarnya kita pasar lata, yang ada di dalamnya juga. Maksudnya yang pelaku industri vape juga lata. Yang satu yang satu ngejor harga, ya kan? Yang lain juga ikut. Gitu loh. Bukan berarti
barang ini nih nggak bisa jalan, nggak laku, dead stock, enggak sebenarnya gitu loh. Mereka punya pasar sendiri dan ada waktunya That's right, sendiri. gitu loh. Nah, caranya gimana? Ya tekanan quantity gitu loh, Pak. Itu ya solusi terbaik lah ya. Iya, tekan quantity. Yang bisa kita berikan, yang bisa kita utarakan. Iya, jangan sampai gini loh, anggapannya gini. Dari kalau misalkan yang terjadi kita sudah bisa menekan sebuah quantity, ya kan. Distri pun juga nggak bingung untuk membuang barang ini. Wah, lo desktop kayak berapa banyak? Anggap aja dari pembelian 1000 piece. Oh, masih desktop 500 piece atau enggak 300 piece. Ya sih tenang, Pak. Dia masih punya spare dana lebih untuk kulak barang lainnya yang bisa jalan. Tapi ini kan tetap jalan, gitu loh, meskipun pelan. Ada tekniknya, gitu loh. Nah, yang terjadi yaitu tadi saking banyaknya barang di lapangan, ya kan? Ya bukan hanya distributor pun lah. Ibaratnya kita juga nggak tahu. Maksudnya produsen ini selain lempar ke distri, ya atau lempar ke agen mana lagi, ke reseller mana lagi, yang dia bisa ngasih harga base-nya, ya kan? Ya kita nggak tahu. Jadi fokusnya menurutku memang harus dari produsen sendiri yang harus kayak menyadari dia tuh harusnya kayak gimana sih gitu loh. Cuan itu penting gitu loh. Cuman bagaimana kita melakukan sebuah cara biar cuan itu tetap stabil. Gitu, stabil bukan masalah jalan toh. Stabil, Pak, gitu loh. Kalau misalkan cuan ini naik anjlok gitu. Sama aja. Waduh. Anak bojomu makan piye ya? Tapi itu bisa terjadi secara nggak langsung yang ngebuat kita juga sebagai produsen juga bingung. Kita harus berinovasi apa? Gitu loh. Makanya yang terjadi banyaknya misalkan satu branding liquid lah anggapannya atau enggak produk kapas kayak atau apapun lah. 1 bulan, 1 minggu atau enggak 2 minggu buat produk baru lagi. Buat produk lagi, ya kan? Karena apa? Saking dia bingung, Pak. Gitu loh, Pak. Ya bingung, Pak. Lah anak bojoku mangan apa lek misalkan distri sekali kula 2-3 bulan sekali. Betul. Ya kan saking banyaknya barang, gitu loh. Ya. Nah, itu mungkin gini juga ya. Mungkin peran serta aku juga kurang paham sih untuk masalah asosiasi-asosiasi yang ada di Indonesia ini, ya kan? Kayak benar enggak sih kayak misalkan APVI atau apa itu katanya sih bisa untuk menanggulangi perang harga atau kayak gimana gitu loh. Setahu aku dulu pernah ada lah ya, tahu. Ada omongan kayak gitu. Enggak, dulu sebelum cukai itu ada asosiasi yang mengatur harga seperti itu. Kenapa sekarang kok enggak ada ya? Karena penasaran ya. Tunggu di episode selanjutnya. Ya nanti mungkin kita bakal bahas itu sedikit sih. Sedikit lah ya. Saya tahu kita lah ya. Ya terima kasih sudah menonton. Ya itulah sedikit tahu kita tentang solusi dari permasalahan vape saat ini. Ya semoga ya jadi solusi lah ya. Atau mungkin kalian ada pendapat, ada komentar, kritik dan saran itu penting. Silakan tulis di kolom komentar. Gimana sih seharusnya kondisi pasar menanggapi sekarang ini. Sebagai produsen maupun untuk retail atau mungkin sebagai konsumen lah ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di next episode The Taste Us. Asik. Oke, bye-bye.